kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita tidak hanya membahas satu emiten saja. Kita akan membahas 7 emiten di sektor otomotif. Kita ketahui kemarin penjualan mobil turun drastis di periode September 2024. Bahkan kemungkinan target penjualan mobil sebesar 1,1 juta unit di tahun 2024 akan sulit tercapai karena kita ketahui di September saja hingga per September 2024 baru hanya tercatat 633.218 unit yang terjual saja. Lalu bagaimana nih responnya terhadap kinerja harga saham hingga valuasi dari saham-saham otomotif? Yuk kita bahas di slide di samping saya. Ya, kita ketahui penjualan mobil di per September 2024 kalau kita lihat di sini secara grafik memang sempat mengalami penurunan ya. Untuk per September penjualan mobil hanya tercatat sebesar 72.667 unit atau turun sekitar 4,8% dibandingkan bulan Agustus sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat secara year on year atau dari September tahun lalu 2023 itu turun sekitar 9,1%. Dan bahkan dari Januari hingga September tahun lalu atau tahun 2023 penjualan mobil juga drop di 16,2%. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya penjualan mobil di sepanjang September ini bisa turun? Kita bisa cek di slide selanjutnya. Ya, kita ketahui salah satunya tercermin dari hasil data PMI Manufaktur Indonesia di periode September. Kita ketahui periode September PMI Manufaktur kita kembali lagi-lagi terkontraksi. Di sini kalau kita lihat angkanya turun menjadi 49,2, yaitu di mana berada di level terkontraksi atau di bawah level 50. Dan kalau kita lihat memang untuk level tersebut bahkan di bulan-bulan sebelumnya, di bulan Juli dan juga di bulan Agustus juga masih berada di level di bawah 50. Jadi kalau kita lihat dari PMI Manufaktur ini mencerminkan bahwa memang salah satunya produksi mobil di dalam negeri juga turun. Dan selain dari PMI sendiri kita ketahui kemarin kita juga tercatat deflasi selama 5 bulan beruntun. Di periode September sendiri, menurut data BPS sendiri itu indeks harga konsumen atau IHK kita hanya tercatat atau turun sebesar 0,12% secara bulanan. Atau angka tersebut semakin dalam dibandingkan kondisi Agustus 2024 sebesar 0,03%. Jadi sebenarnya deflasi selama 5 bulan beruntun ini sudah mirip dengan tahun 1999 yang sempat juga deflasi selama 5 bulan beruntun. Selain dari adanya deflasi yang beruntun diakibatkan karena daya beli yang melemah, kita ketahui juga PHK juga cukup banyak di sepanjang tahun 2024. Kalau kita lihat untuk data PHK sendiri, di mana per September angkanya naik 25,3%, yaitu kalau kita lihat untuk di September sendiri, untuk PHK sendiri tercatat 52.993 tenaga kerja yang ter-PHK, naik dari periode September 2023 42.277. Jadi kalau kita lihat sekarang cukup banyak PHK ya. Jadi orang lebih menahan konsumsi terutama untuk barang-barang yang memang tidak terlalu penting seperti salah satunya adalah kendaraan yaitu berupa mobil. Jadi sekarang warga masyarakat Indonesia lebih tinggi konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari dibandingkan terhadap kebutuhan yang memang tercatat bukan kebutuhan pokok. Nah, kira-kira selain dari ini bagaimana nih dengan kinerja harga saham dari sektor otomotif? Nah, sebelum membahas secara kinerja harga sahamnya, kita cek dulu yuk kira-kira merek mobil apa saja sih yang menjadi top buyer atau terlaris di September 2024. Kalau kita lihat memang dominasinya masih dari merek-merek Jepang ya. Kalau kita lihat pertama ada Toyota, di sini sebesar 25.454 unit, kemudian ada Daihatsu 12.600, ada Honda 7.900-an, ada Mitsubishi, kemudian ada Suzuki, Mitsubishi Fuso, ada Hino, bahkan sekarang juga merek-merek Cina sudah masuk di top 10 penjualan terlaris merek mobil di Indonesia, itu ada BYD dan juga ada Wuling, serta yang terakhir ada Isuzu. Kita ketahui untuk penjualan mobil Astra sendiri juga ikut loyo ya di periode September 2024 itu anjlok sekitar 15,09%. Atau menjadi sebesar 357.802 unit. Tapi kita ketahui
angka tersebut masih merupakan atau mendominasi market share sendiri, karena market share untuk penjualan mobil memang Astra masih cukup di 55% atau menguasai pasar sebesar 55%. Akan tetapi kita ketahui merek mobil di bawah naungan Astra masih mendominasi tren penjualan mobil hingga September 2024. Nah, selain itu kita juga bisa melihat nih bagaimana kinerja harga saham dari sektor otomotif. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan membahas 7 emiten. Di sini ada Astra International atau ASI, kemudian ada Astra Auto Parts atau Auto, ada Mitra Pinastika Mustika atau MPMX, kemudian ada Indo Mobil Sukses International atau IMAS, kemudian ada Selamat Sempurna atau SMSM, kemudian ada Dharma Polymetal DRMA, dan juga yang terakhir ada IMJS, yaitu Indo Mobil Multi Jasa Tbk. Jadi kalau kita lihat, di mana tadi kan harga penjualan mobil sepanjang tahun 2024 itu cukup turun. Ini sejalan dengan kinerja harga saham-sahamnya. Kalau kita cek, dari 7 emiten hanya 1 emiten saja yang masih mencatatkan kinerja harga saham yang positif, yaitu Astra Auto Parts atau Auto. Untuk sisanya ada ASI, MPMX, IMAS, SMSM, DRMA, dan juga IMJS. Di sini masih mencatatkan penurunan kinerja harga saham di sepanjang tahun 2024. Nah, selanjutnya bagaimana nih dari cara perusahaan atau rasio dalam pembayaran kewajiban terhadap perseroan? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Ya, kita selain dari melihat sisi valuasi yang nanti akan kita bahas, kita juga harus melihat bagaimana sih kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban ataupun hutang. Yang pertama kita bisa melihat dari sisi rasio debt equity ratio atau DER, di sini dari kemampuan membayar hutang terhadap modalnya. Di sini kalau kita lihat di sini angkanya berupa kali ya, kita tinggal kalikan saja 100%. Kalau kita lihat di sini memang DER-nya paling tinggi adalah IMAS ya, yaitu kalau kita lihat sekitar 300% di 3,23. Kemudian di sini yang cukup baik adalah MPMX, sangat jauh sekali dari di bawah 10%, kemudian juga disusul oleh SMSM. Jadi kita ketahui secara kemampuan membayar hutang terhadap modal di sini yang cukup baik adalah MPMX, kemudian ada Auto, dan juga disusul dari SMSM, DRMA, dan juga ASI. Untuk sisanya di sini berada jauh di atas 100% sehingga menandakan bahwa kemampuan membayar kewajiban cukup riskan juga. Kemudian dari sisi quick ratio atau dari kemampuan membayar kewajiban lancarnya, kita ketahui di sini untuk angka yang baik adalah quick ratio-nya di atas 1. Jadi di sini yang paling baik adalah ASI, ada Auto, kemudian MPMX, dan juga di sini cukup baik bahkan SMSM di angka 3,91, dan juga DRMA dan juga IMJS. Jadi kita ketahui kalau misalkan quick ratio berada di atas 1, menandakan bahwa dalam membayar kewajiban lancar ini cukup baik, karena kita ketahui untuk quick ratio sendiri berupa dari aktivitas lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dari kewajiban lancar. Nah, lalu bagaimana nih dengan valuasi dari masing-masing perseroan? Ya, kalau kita melihat dari sisi rasio price book value-nya atau harga kewajarannya, di sini memang yang paling murah atau PBV-nya di bawah 1. Kalau PBV di bawah 1 menandakan bahwa harga saham tersebut cukup murah atau undervalue. Di sini yang paling murah adalah ada IMJS ya, Indo Mobil Multi Jasa, kemudian disusul oleh Indo Mobil Sukses International, kemudian MPMX di 0,77, ada Auto di 0,84, kemudian di sini untuk ASI sendiri atau Astra International sudah di harga kewajarannya, dan di sini memang yang paling mahal walaupun tadi kemampuan dalam membayar hutangnya baik, tapi SMSM atau Selamat Sempurna di sini memiliki valuasi yang cukup mahal di 3,23, kemudian disusul DRMA di 2,75. Ya, kita ketahui bahwa memang penjualan atau tren penjualan mobil di sepanjang tahun 2024 belum cukup baik dikarenakan kita masih mengalami daya beli yang cukup melemah, kemudian banyak PHK menimbulkan banyak pengangguran sehingga sekarang warga masyarakat Indonesia lebih memilih saving money dibandingkan untuk membeli kendaraan. Dan kita juga bisa melihat secara kinerja harga sahamnya beberapa atau mendominasi saham-saham emiten di sektor otomotif belum cukup baik, namun beberapa memiliki valuasi
yang cukup murah. Nah, tinggal dikulas lagi, dianalisa ulang lagi ya. Disclaimer on,